Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 784. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di benua Tianwu, setelah kejatuhan Sangguan Sinar, seharusnya istana berkabut telah dihancurkan. Meskipun Murong Bingyun memiliki bakat luar biasa dan tubuh roh alami, namun ketika dia berada di benua Tianwu, dia hanyalah seorang martial emperor. Bagaimana dia bisa sampai ke surga? Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa Murong Bingyun di depannya memiliki temperamen yang luar biasa, seolah-olah dia telah turun dari makhluk abadi. Dengan aura yang kuat dan melonjak, dia berubah menjadi raksasa di puncak tahap tengah suci surgawi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kecepatan kultivasi Murong Bingyun bahkan lebih cepat dariku, kata Qin Chen. Tiba-tiba segala macam spekulasi muncul di benaknya. Apakah Murong Bingyun ini disamarkan oleh orang lain? Kata Qin Chen, ini adalah pikiran pertamanya. Namun sebagai putra dari benua Tianwu, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan atmosfer benua Tianwu pada Murong Bingyun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh ahli teratas. Benua Tianwu adalah benua sumber di alam semesta. Langit dan bumi terbuka dan benua sumber terbentuk dengan langit pada saat alam semesta lahir. Meskipun jauh lebih rendah dari surga dalam semua aspek, aura benua sumber tidak dapat disimulasikan oleh orang yang kuat manapun. Ya, bahkan guru suci pun tidak bisa melakukannya. Murong Bingyun, kenapa kamu di sini? Kata Qin Chen. Dia sebelumnya terkejut, tetapi dalam sekejap dia telah memulihkan ketenangannya dan matanya bersinar dengan cahaya yang dingin. Pantas saja dia sangat penasaran di saat mendengar kabar dari Gedung Wangu. Yu Qianzu dan Jiruyu sama-sama master pedang. Yu Qianzu adalah tubuh Dewa Es dan Salju, Dewi Pedang. Dan Jiruyu juga terlahir sebagai tubuh pedang. Jika Gedung Wangu dapat mendeteksi bahwa Yu Qianzu adalah Dewi Pedang, mustahil untuk tidak mengetahui bahwa Jiruyu juga merupakan Dewi Pedang. Namun tidak ada yang dikatakan dalam intelijen sebelumnya. Qin Chen, kamu sebagai murid, kamu berani melakukan itu kepadaku? Kata Murong Bingyun. Dia memandang Qin Chen dengan kesal di dalam cairan suci Danau Giok. Wajahnya memerah dan tubuh giok putihnya tampaknya lebih misterius dalam cairan suci Danau Giok. Buah persik kembar yang hanya berisi air membuat orang ingin menggigitnya. Terutama matanya yang marah dan kesal membuat orang ingin mendudukinya dan merusak dirinya. Apa yang aku lakukan kepadamu? Kata Qin Chen. Dia mengerutkan kening dan melihat bahwa mulut dan wajah Murong Bingyun dicium secara paksa. Dan ada banyak bekas luka memar merah di tubuhnya. Bahkan cairan suci membasuh mulutnya dengan ekspresi jijik. Murong Bingyun menjadi gila. Dia adalah sosok seperti orang suci. Dia adalah tuan istana muda istana berkabut ketika dia masih berada di benua Tianwu. Dan setelah dia datang ke surga, dia bahkan menjadi wanita suci dari istana Guanghan. Bagaimana dia bisa ditolak? Tetapi Qin Chen tidak memiliki kesadaran ini dan memandang Murong Bingyun dengan dingin. Murong Bingyun, saya harusnya menanyakan kata-kata ini. Mengapa Anda muncul di istana Guanghan dan dengan sengaja merayu saya dalam cairan suci Danau Giok ini? Kamu memiliki hati yang jahat, kata Qin Chen. Apa sengaja merayumu? Kamu tidak tahu malu. Jelas aku mundur di tempat suci Danau Giok ini untuk memperbaiki rantai. Kamu yang mendobrak masuk, melecehkanku, menindakiku dan mengatakan bahwa aku merayumu, kata Murong Bingyun dengan nada yang sangat marah. Nampak dia menjadi gila karena sangat marah. Berhenti bicara, Murong Bingyun. Kamu adalah bencana bagi benua Tianwu. Dan aku tidak menyangka kamu akan datang ke surga. Karena kamu telah jatuh ke tangan pemuda ini hari ini, maka kamu tidak perlu hidup lagi, kata Qin Chen. Dia tidak mendengarkan omong kosong Murong Bingyun. Matanya seketika menjadi dingin. Tangannya yang besar sudah meraih Murong Bingyun, menggelegar. Dan tiba-tiba dunia dipenuhi dengan tangan bayangan Qin Chen. Langsung mengelilingi Murong Bingyun seolah-olah serigala sedang menangkap domba kecil. Qin Chen, hentikan, kata Murong Bingyun. Dia terkejut, dia tidak mengharapkan
Qin Chen untuk mengatakannya dan dia akan melakukannya. Aura warna-warni segera meledak di sekujur tubuhnya. Samar-samar sesosok besar muncul di atas kepala Murong Bingyun. Seluruh tubuhnya bahkan lebih abadi dan kuat. Napas meletus dari tubuhnya dan sinar cahaya berwarna-warni menyapu, berubah menjadi perisai yang mengerikan untuk menahan serangan Qin Chen. Tetapi sesaat berikutnya, duar, dengan ledakan bayangan telapak tangan Qin Chen membombardir, dan semua aura warna-warni di tubuh Murong Bingyun seketika terbelah, dan seluruh sosok Murong Bingyun terbang mundur. Namun di saat itu aura warna-warni berubah menjadi portal, dan Murong Bingyun berdiri di ujung portal, seolah-olah dipisahkan dari Qin Chen oleh kehampaan yang tak ada habisnya. Gerbang keajaiban, kata Murong Bingyun. Suaranya dingin. Portal itu tumpang tindih disembunyikan di dalam kehampaan, seolah-olah itu bisa menahan semua kekuatan. Qin Chen, ini adalah gerbang ajaib yang diajarkan kepadaku oleh Tuan Istana. Ini mengandung makna magi surga. Saya tidak ingin melakukan apapun dengan Anda. Ada yang ingin kukatakan, kata Murong Bingyun. Gerbang ajaib macam apa? Ingin bicara apa? Tidak masalah, Tuan muda ini akan membiarkanmu berbicara setelah kamu mati, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Segera matanya meledak dengan pelangi ilahi, dan tangan besarnya langsung menyapu. Tangan itu luar biasa, seperti seekor elang menangkap seekor ayam. Itu segera meraih Murong Bingyun di belakang portal dan menariknya. Apa? Murong Bingyun menjerit kesakitan. Dia ditangkap oleh Qin Chen dan lengan di sekelilingnya tiba-tiba terangkat kesakitan. Dia mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Seluruh tubuh putih anggunnya nampak benar-benar terbuka. Pemandangan itu cukup untuk membuat pria manapun gila. Tetapi Qin Chen, dia hanya menyipitkan matanya, dan aura suci yang menakutkan memadat, menarik Murong Bingyun sekaligus ke dekatnya. Aroma perawan datang. Wajah Qin Chen berwarna hijau, matanya seperti jurang, dan dia menatap dingin ke arah Murong Bingyun. Katakan, kenapa kamu ada di sini? Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan meremas kepalamu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sangat dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Qin Chen, kamu benar-benar gila, kata Murong Bingyun. Dia sekarang ditangkap oleh Qin Chen, dan seluruh tubuhnya terbuka. Dia sangat malu dan marah. Dia tidak sabar untuk memotong Qin Chen ribuan kali. Kemudian dia berkata dengan marah, Qin Chen, jika kamu membunuhku, penguasa istana Guanghan tidak akan membiarkanmu pergi, kata Murong Bingyun. Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening. Dia juga menganggap penguasa istana Guanghan. Jangan gunakan penguasa istana Guanghan untuk menakutiku. Tidak ada yang bisa menghentikan orang yang ingin aku bunuh, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin. Gila, kamu gila. Murong Bingyun merasa malu dan marah, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. Dia menggigit bibirnya dan melindungi dadanya, dan berkata dengan marah, bahkan jika kamu tidak takut dengan penguasa istana Guanghan, tidakkah kamu ingin tahu tentang Yuqiansu? Yuqiansu? Qin Chen meledak dengan cahaya dingin di matanya, mencengkeram tenggorokan Murong Bingyun, dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi kepada Yuqiansu? Lehernya dicengkeram Murong Bingyun batuk-batuk. Biarkan aku pergi dulu, kata Murong Bingyun seraya menutup tenggorokannya. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberitahumu segalanya, kata Murong Bingyun. Segera Qin Chen melemparkan Murong Bingyun ke dalam cairan suci. Mari kita bicarakan bagaimana Anda datang ke istana Guanghan, dan bagaimana dengan Yuqiansu, bagaimana dengannya. Jika ada kebohongan, aku akan membunuhmu secara langsung, kata Qin Chen. Murong Bingyun buru-buru meredam dirinya di dalam cairan suci Danau Giok. Hanya kepalanya yang terlihat, tetapi wajahnya memerah dan dia gemetar karena marah. Murong Bingyun menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya dan kebencian muncul dari kedalaman hatinya. Aku masih ingat ketika sarang iblis kekacauan datang, kata Murong Bingyun. Dia memulai bicara dan kemudian mulai menjelaskan semua yang terjadi kepadanya. Ternyata selama perjalanan ke dunia Yu kuno, Murong Bingyun akhirnya merasa tidak puas dengan kolusi istana berkabut dengan ras iblis alien. Meskipun Murong Bingyun adalah tuan istana muda dari istana berkabut, dia tidak setuju dengan istana berkabut yang bekerja sama dengan ras iblis alien. Tetapi dia tidak bisa menghentikan keputusan Sangguan Sinner dan hanya bisa mengikutinya. Setelah itu Qin Chen pergi ke istana berkabut untuk menyelamatkan Yuqiansu.
dia menggunakan Murong Bingyun untuk meninggalkan istana berkabut. Dan istana berkabut menyalahkan Kekaisaran Xuan Yuan, menyebabkan kebencian antara Kekaisaran Xuan Yuan dan istana berkabut. Setelah pertempuran hebat itu, Murong Bingyun diselamatkan oleh istana berkabut, dan dia telah berlatih keras di Tian Shengqi, terutama ketika dia dihina oleh Qin Chen. Kedua belah pihak bertempur dengan erat waktu itu, dan pada saat itu dia bahkan diam-diam bersumpah bahwa dia harus memenggal kepala Qin Chen. Tetapi siapa yang tahu, hal berikutnya adalah sarang iblis kekacauan. Ras iblis alien berada dalam kekacauan. Seluruh istana berkabut diberangkatkan, dan dia, Tuan Istana Muda, adalah komandan inti dari banyak ahli istana berkabut yang tersisa. Saat itu hatinya sangat terjerat. Di satu sisi dia berharap pemilik istana menang. Di sisi lain dia tidak ingin iblis alien menguasai daratan. Tepat ketika dia sedang berjuang, karena keterpaparan Sangguan Sinner, dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah anak dari Sangguan Sinner dan Peng Xiaoyu. Selain itu, Sangguan Sinner mengandungnya hanyalah keterpaksaan. Itu hanya karena kristalisasi teknik rahasia Sangguan Sinner dan sengaja membiarkan dirinya hamil. Tujuannya adalah untuk menyampaikan bahaya tersembunyi dari jiwa darah Sangguan Sinner dari Dapak kepadanya. Murong Bingyun yang mengetahui kebenaran itu, dia benar-benar terpukul dan dia benar-benar pingsan. Dia telah menjadi sosok yang unggul sejak dia masih kecil. Dia dibudidayakan oleh istana berkabut dan menganggap Sangguan Sinner sebagai guru juga ibunya. Tetapi siapa yang tahu kebenarannya begitu kejam. Di bawah keputusasaan, Murong Bingyun bergegas ke kolam suci surgawi dengan gila-gilaan dan menutup dirinya. Sementara Murong Bingyun pingsan di dalam keputusasaannya, gejala sisa dari darah jiwa Dapak pecah, menyebabkan dia menjadi hancur dan jatuh ke dalam kesunyian yang mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa karena tubuh roh alaminya ada sedikit aura. Itu sebenarnya adalah Qin Chen, karena dia telah membebaskan asal-usul benua Tianwu di tanah terlarang, yang menyebabkan kolam roh surgawi pada saat itu berubah menjadi asal benua Tianwu yang diperbaiki, dan kekuatan tak terbatas langsung dituangkan ke dalam tubuh Murong Bingyun, menyebabkan dia terlahir kembali di nirvana dan masuk ke ranah suci. Murong Bingyun yang menerobos ranah suci saat itu merasa frustasi. Dia hanya ingin bertahan hidup di kolam surgawi ini. Tetapi secara tidak sengaja dia memasuki ruang misterius di kolam suci surgawi dan merasakan panggilan kekuatan yang kuat. Murong Bingyun segera mengikuti kekuatan ini dan melayang di sepanjang saluran luar angkasa. Dan setelah itu dia muncul di tanah suci Danau Giok ini di istana Guanghan. Apa? Anda naik ke danau suci surgawi di benua Tianwu, dan Anda langsung memasuki tanah suci Danau Giok ini, kata Qin Chen. Dia memadatkan pandangannya dan berkata dengan tak percaya. Kolam suci surgawi adalah tempat suci baptisan teratas di benua Tianwu. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen juga telah memasuki kolam suci surgawi ini untuk pembaptisan. Itu dikendalikan oleh beberapa kekuatan top dalam seni bela diri. Belakangan ketika istana berkabut berkuasa, Sangguan Sinner memonopoli kolam suci surgawi ini dan menjadi tempat terlarang untuk istana berkabut. Tetapi Qin Chen tidak dapat membayangkan bahwa ada ruang misterius di kolam suci surgawi yang dapat secara langsung memasuki tanah suci Danau Giok di rumah Guanghan. Mungkinkah dikatakan bahwa ada hubungan antara kolam suci surgawi di benua Tianwu dan tanah suci Danau Giok di surga? Atau apakah ada saluran di antara keduanya yang mirip dengan bagian bawah Laut Dewa Darah? Jantung Qin Chen berdenyut. Jika benar-benar ada bagian antara tanah suci Danau Giok dan kolam suci surgawi, bukankah dia dapat kembali ke benua Tianwu melalui tanah suci Danau Giok? Aura tanah suci Danau Giok memang mirip dengan kolam suci surgawi, tetapi jauh lebih menakutkan daripada kolam suci surgawi. Apakah ada hubungan antara keduanya? Salah. Tiba-tiba Qin Chen terkejut. Jika ada jalan menuju kolam suci surgawi dari tanah suci Danau Giok ini, itu pasti akan ditemukan oleh Master Istana Guanghan. Qin Chen tidak bisa lagi menahan ketegangan di hatinya. Dia meraih Murong Bingyun dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Di mana kamu pertama kali muncul di tanah suci Danau Giok ini? Menurutmu apakah ada jalan antara kolam suci surgawi dan tanah suci Danau Giok? Anda ingin kembali ke benua Tianwu karena benua Tianwu sekarang sedang menghadapi krisis.
para master dari surga Yomi Mansion akan pergi ke benua Tianwu. Kata Murong Bingyun. Bagaimana kamu tahu? Kata Qin Shen tanpa sadar. Tetapi dia bangun dalam sekejap. Mungkinkah Yu Qiansu yang memberitahunya? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, aku muncul langsung di tanah suci Danau Giok ini. Dan aku ditemukan oleh penguasa istana Guanghan. Penguasa istana Guanghan menemukan bahwa aku adalah seseorang yang naik dari benua bawah dan dia terkejut. Dia juga mencari di sini, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dan pada akhirnya dia memberitahu saya bahwa alasan mengapa saya muncul di sini seharusnya hanyalah kecelakaan. Murong Bingyun menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu berbohong kepadamu. Belakangan, penguasa istana Guanghan menyukai bakatku, menerimaku sebagai murid, dan secara pribadi mengajariku latihan. Setelah aku datang ke surga, aku telah melupakan segalanya tentang benua Tianwu, dan aku akan mulai lagi dari awal di sini. Namun pada saat itu aku tidak menyangka aku akan bertemu Yu Qiansu dan Jiruyu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.